Pernahkah kamu berjanji pada diri sendiri untuk berhenti melakukan sesuatu, lalu beberapa jam kemudian mendapati dirimu mengulanginya lagi tanpa sadar? Rokok yang tiba-tiba sudah menyala di tangan, ponsel yang terbuka sebelum niat bekerja benar-benar dimulai, atau camilan yang habis tanpa pernah terasa proses makannya. Perasaan yang muncul bukan hanya kesal, tapi juga bingung, seolah ada bagian dari dirimu yang berjalan sendiri tanpa izin. Di titik inilah banyak orang merasa terjebak dalam lingkaran yang sama, berulang, melelahkan, dan terasa sulit diputus. Yang membuatnya semakin menjengkelkan adalah ilusi kendali. Kita merasa sebagai makhluk sadar, rasional, mampu memilih, namun kenyataannya tubuh sering bergerak lebih cepat daripada pikiran. Tangan sudah meraih, jari sudah menekan, langkah sudah melangkah. Baru setelah itu, kesadaran datang dan bertanya, kenapa aku melakukan ini lagi? Ada jarak tipis antara niat dan tindakan, dan di celah sempit itulah kebiasaan lama mengambil alih. Bayangkan otak seperti sebuah komputer super canggih yang dirancang untuk bertahan hidup. Agar tidak cepat kehabisan energi, sistem ini memiliki mode hemat daya. Setiap tindakan yang diulang berkali-kali akan dipindahkan ke mode otomatis, agar tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Kebiasaan adalah jalan pintas biologis, bukan kelemahan moral. Masalahnya, otak tidak membedakan apakah kebiasaan itu baik atau merugikan. Selama ia menghemat energi, sistem akan tetap mempertahankannya. Ketika usaha menghentikan kebiasaan itu gagal berkali-kali, dampaknya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Rasa bersalah mulai menumpuk, harga diri perlahan terkikis, dan muncul suara batin yang mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Banyak orang akhirnya menyimpulkan bahwa mereka kurang disiplin, kurang kuat, atau memang sudah seperti ini adanya. Padahal yang terjadi bukan soal karakter, melainkan mekanisme saraf yang bekerja di luar kesadaran penuh. Disinilah peran pikiran bawah sadar menjadi sangat dominan. Sebagian besar aktivitas harian kita digerakkan oleh proses otomatis yang berjalan di balik layar. Jauh lebih besar porsinya dibanding pikiran sadar yang logis dan analitis. Pikiran sadar hanya seperti lampu senter kecil, sementara sistem bawah sadar adalah mesin besar yang terus beroperasi tanpa henti. Jika mesin ini sudah diprogram dengan pola tertentu, maka niat sadar seringkali kalah cepat. Kabar baiknya, setiap sistem memiliki celah. Di balik rutinitas otomatis itu, ada momen singkat di mana pola bisa diganggu, dibelokkan, bahkan diputus. Bukan dengan memaksa diri atau mengerahkan tekad berlebihan, melainkan dengan memanfaatkan cara kerja sistem saraf itu sendiri. Ada semacam glitch, sebuah interupsi strategis yang mampu menghentikan kebiasaan di titik awalnya sebelum ia mengambil alih. Di channel Gelombang Otak, kita tidak hanya berbicara tentang motivasi, tapi membedah apa yang benar-benar terjadi di balik layar pikiran manusia. Jika kamu pernah merasa kalah oleh kebiasaanmu sendiri, video ini bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk memberimu peta yang lebih akurat tentang medan yang sedang kamu hadapi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami bagaimana otak menciptakan jebakan otomatis tersebut. Di dalam otak, kebiasaan tidak tercipta secara abstrak, ia memiliki alamat biologis yang jelas. Salah satu pusat utamanya adalah basal ganglia, struktur kuno yang bertugas mengelola pola otomatis dan gerakan berulang. Berseberangan dengannya ada prefrontal cortex, bagian otak yang lebih muda dan rasional, tempat kita menimbang, merencanakan, dan membuat keputusan sadar. Setiap kali kamu berniat berubah, dua wilayah ini seperti terlibat tarik-menarik, logika mencoba mengarahkan, sementara sistem otomatis berusaha mempertahankan pola lama. Neuroscience mengenal prinsip sederhana namun kuat yang disebut aturan Hebbian. Neuron yang aktif bersama akan terhubung semakin kuat. Setiap kali sebuah kebiasaan diulang, rangkaian neuron yang sama menyalakan diri secara bersamaan. Pengulangan ini ibarat mengelas kabel-kabel saraf menjadi satu jalur yang semakin tebal dan stabil. Inilah alasan mengapa sesuatu yang awalnya terasa canggung, lama-kelamaan bisa terjadi tanpa perlu dipikirkan lagi. Struktur kebiasaan juga mengikuti pola yang relatif konsisten. Selalu ada pemicu, sebuah isyarat kecil dari lingkungan atau emosi internal. Pemicu ini diikuti oleh rutinitas, yaitu perilaku yang sudah dipelajari.
Setelah itu datang ganjaran, bisa berupa rasa lega, nikmat sesaat, atau pengalihan dari stres. Otak tidak terlalu peduli bentuk ganjarannya. Yang penting ada sinyal bahwa pola tersebut memberikan sesuatu yang bernilai. Bayangkan jalur saraf kebiasaan lama seperti jalan tol yang lurus dan licin. Begitu pemicu muncul, sinyal saraf melaju tanpa hambatan menuju rutinitas yang sama. Sementara itu, kebiasaan baru masih seperti jalan setapak di hutan, sempit, berliku, dan membutuhkan usaha ekstra untuk dilewati. Saat otak dihadapkan pada pilihan cepat, sistem otomatis hampir selalu memilih jalur yang paling mudah dan dikenal. Di balik semua ini, ada peran kimia otak yang sangat menentukan, dopamin. Zat ini bukan sekadar hormon kesenangan, melainkan sinyal prediksi ganjaran. Dopamin dilepaskan bahkan sebelum kita melakukan kebiasaan, saat otak mengantisipasi hasilnya. Itulah mengapa hasrat bisa muncul begitu kuat, meskipun kita tahu konsekuensinya tidak sepadan. Otak sedang mengejar janji reward instan, bukan manfaat jangka panjang. Banyak orang mencoba melawan sistem ini dengan kekuatan tekad. Masalahnya, willpower adalah sumber daya terbatas. Ia mengandalkan prefrontal cortex yang mudah lelah ketika harus terus-menerus menahan dorongan otomatis. Saat energi mental menurun karena stres, kurang tidur, atau emosi negatif, kontrol sadar melemah, dan basal ganglia kembali mengambil alih kemudi. Inilah sebabnya, niat baik sering runtuh di saat paling tidak diharapkan. Memahami konflik biologis ini membawa kita pada satu kesimpulan penting, perubahan tidak cukup hanya dengan motivasi. Dibutuhkan intervensi yang bekerja langsung pada struktur pola otomatis itu sendiri. Bukan melawan arus dengan tenaga, tetapi mengganggu mekanisme yang membuat arus itu terus mengalir. Di titik inilah pendekatan Neuro-Linguistic Programming, khususnya teknik pattern interrupt, menjadi relevan sebagai alat mekanis untuk berinteraksi langsung dengan sistem kebiasaan otak. Neuro-Linguistic Programming, atau NLP, dapat dipahami sebagai upaya mempelajari bahasa internal otak manusia. Ia bukan teori abstrak, melainkan peta praktis tentang bagaimana pikiran, bahasa, dan respons saraf saling terhubung. Jika otak diibaratkan sebagai mesin kompleks, maka NLP berfungsi seperti buku petunjuk penggunaan, membantu kita memahami tombol mana yang memicu reaksi tertentu dan bagaimana mengubah urutan kerjanya. Di dalam NLP, ada satu konsep kunci yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu pattern interrupt. Secara sederhana, pattern interrupt adalah teknik untuk memutus alur otomatis yang sedang berjalan di pikiran dan tubuh. Saat kebiasaan mulai aktif, ia bergerak mengikuti skrip lama. Interupsi pola bekerja dengan menghentikan skrip tersebut di tengah jalan, sebelum mencapai akhir yang biasa terjadi. Untuk memahaminya lebih mudah, bayangkan piringan hitam yang memiliki goresan kecil. Selama jarum berada di jalur itu, lagu akan terus mengulang bagian yang sama. Kebiasaan bekerja dengan cara serupa. Ia mengulang fragmen perilaku yang sama karena jalurnya sudah terbentuk. Pattern interrupt bertindak seperti sentuhan kecil yang membuat jarum melompat keluar dari goresan itu, memaksa sistem berpindah ke jalur lain. Teknik ini bukan hal baru. Dalam dunia hipnosis klinis, Milton Erickson dikenal menggunakan interupsi pola secara halus maupun drastis. Salah satu contoh klasik adalah jabat tangan yang sengaja diputus di tengah gerakan, menciptakan momen singkat kebingungan. Di detik itulah pikiran sadar berhenti sejenak, dan sistem bawah sadar menjadi lebih terbuka terhadap arahan baru. Secara neurologis, pattern interrupt bekerja seperti kejutan ringan pada sistem saraf. Kejutan ini tidak harus keras, yang penting cukup berbeda dari pola biasa. Ketika sesuatu yang tak terduga terjadi, otak berhenti menjalankan rutinitas lama dan mengalihkan sumber dayanya untuk memahami situasi baru. Proses ini menciptakan celah kesadaran yang sangat singkat namun sangat berharga. Fase kebingungan sesaat inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang menghindarinya, padahal justru di momen itulah otak menjadi paling fleksibel. Saat bingung, sistem lama tidak aktif, sementara sistem baru belum terbentuk. Otak berada dalam kondisi mencari arah, dan pada fase ini, sugesti atau pola baru dapat masuk dengan jauh lebih mudah dibanding kondisi normal. Tujuan akhir dari pattern interrupt bukan sekadar menghentikan kebiasaan untuk sesaat,
Target sebenarnya adalah merusak struktur otomatis yang membuat pola lama berjalan tanpa disadari. Dengan interupsi yang tepat dan berulang, jalur lama kehilangan dominasinya, membuka ruang bagi respons baru yang lebih selaras dengan tujuan sadar kita. Inilah jembatan antara pemahaman teori dan perubahan nyata. Langkah pertama dalam pattern interrupt adalah mengenali pemicu dengan presisi tinggi. Ini bukan tentang momen besar, melainkan mikrodetik sebelum kebiasaan mengambil alih. Saat tangan mulai bergerak, saat pikiran memberi alasan cepat, atau saat emosi kecil muncul seperti isyarat awal. Latih diri untuk menangkap detik rapuh ini, karena di sanalah pintu masuk menuju perubahan berada. Waktu adalah faktor penentu. Interupsi yang dilakukan setelah kebiasaan berjalan penuh hampir selalu terlambat karena sistem otomatis sudah menyelesaikan siklusnya. The shock harus terjadi tepat saat pola mulai aktif, bukan saat penyesalan muncul. Semakin cepat interupsi dilakukan, semakin besar peluang menghentikan rangkaian saraf sebelum mengunci perilaku lama. Interupsi fisik seringkali menjadi cara paling efektif karena tubuh lebih cepat merespons daripada pikiran. Berdiri tiba-tiba, menepuk tangan dengan keras, mengubah postur secara ekstrem, atau melakukan gerakan tak terduga dapat memutus alur otomatis. Tubuh yang berubah mendadak memaksa otak berhenti sejenak untuk memproses situasi baru. Selain fisik, interupsi juga bisa bersifat verbal atau internal. Berteriak stop di dalam hati dengan nada tegas, atau membayangkan visual yang mengejutkan seperti kaca pecah atau cahaya terang yang tiba-tiba muncul. Teknik ini bekerja karena otak merespons intensitas dan kejutan, bukan sekadar kata-kata lembut yang mudah diabaikan. Banyak orang bertanya mengapa interupsi harus terasa aneh atau berlebihan. Jawabannya sederhana, sistem kebiasaan tidak bereaksi pada hal yang biasa. Basal ganglia hanya berhenti ketika ada sinyal yang cukup ganjil untuk memicu sistem alarm. Keanehan adalah kunci untuk menghentikan alur otomatis yang sudah terlalu familiar. Bayangkan seseorang yang ingin berhenti menggigit kuku. Setiap kali jari mendekat ke mulut, ia langsung menyentakkan tangan ke bawah sambil menarik napas dalam. Gerakan ini tidak elegan, bahkan terasa canggung. Namun justru karena itulah pola lama terputus. Setelah beberapa kali, tubuh belajar bahwa sinyal lama tidak lagi menghasilkan respons yang sama. Jika the shock berhasil, akan muncul sensasi singkat seperti kosong atau blank. Sejenak, tidak ada dorongan, tidak ada kebiasaan, hanya keheningan kecil di pikiran. Banyak orang mengira ini kegagalan, padahal justru inilah tanda keberhasilan. Kekosongan ini adalah ruang emas, tempat kita bisa menanamkan respons baru sebelum pola lama kembali mencoba mengambil alih. Setelah interupsi berhasil, otak memasuki keadaan hening singkat yang terasa asing. Kondisi ini berbahaya sekaligus berharga. Berbahaya karena sistem lama akan berusaha kembali mengisi ruang kosong tersebut, dan berharga karena untuk sesaat tidak ada pola dominan yang mengendalikan respons. Jika pada momen ini tidak ada arah baru, kebiasaan lama akan muncul kembali seolah tidak pernah diganggu. Disinilah swish pattern memainkan peran kunci. Teknik ini dirancang untuk memanfaatkan celah kesadaran dengan cepat, seperti memasang program baru tepat setelah sistem lama dimatikan. Swish bukan sekadar visualisasi positif, melainkan cara terstruktur untuk mengajarkan otak merespons pemicu lama dengan hasil yang berbeda secara otomatis. Langkah awalnya adalah menciptakan gambaran mental tentang situasi pemicu kebiasaan buruk. Visual ini dibuat sengaja tidak menarik, buram, redup, atau hitam putih. Rasakan suasana lama tersebut tanpa emosi kuat, cukup sebagai sinyal pengenal bagi otak. Tujuannya bukan menghidupkan kebiasaan, tetapi memberi penanda awal yang akan segera digantikan. Selanjutnya, bangun gambaran diri ideal yang telah bebas dari kebiasaan tersebut. Buat visual ini cerah, tajam, penuh warna, dan disertai postur tubuh yang kuat. Rasakan emosi lega, bangga, atau tenang yang muncul dari versi dirimu ini. Semakin hidup dan emosional gambaran baru, semakin mudah otak mengaitkannya sebagai respons pengganti. Proses swish dilakukan dengan menukar kedua gambar tersebut secara cepat. Begitu gambar pemicu muncul,
Langsung dorong gambar diri ideal ke depan dengan kecepatan tinggi, seolah menyapu visual lama keluar dari layar batin, sambil membayangkan suara whoosh atau swish. Kecepatan adalah kuncinya. Otak belajar melalui perubahan mendadak, bukan transisi lambat. Ulangi proses ini beberapa kali dengan ritme yang semakin cepat. Setiap pengulangan memperpendek jarak waktu antara pemicu dan respons baru. Otak mulai memahami bahwa setiap kali sinyal lama muncul, yang terjadi bukan lagi kebiasaan lama, melainkan citra baru yang lebih selaras dengan tujuanmu. Inilah cara membangun refleks baru tanpa paksaan sadar. Untuk mengunci perubahan, emosi harus dilibatkan. Saat gambar baru muncul, biarkan perasaan positif mengalir di tubuh, di dada, di napas, di wajah. Emosi ini berfungsi sebagai perekat memori, membantu hipokampus menyimpan jalur baru sebagai rute yang layak diprioritaskan. Ketika emosi dan citra menyatu, swish berubah dari latihan menjadi respons otomatis. Setelah memahami teknik mental seperti pattern interrupt dan swish, penting untuk kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah perubahan ini hanya sugesti sementara atau benar-benar mengubah otak? Jawabannya terletak pada neuroplasticity. Kemampuan otak untuk menata ulang struktur fisiknya sebagai respons terhadap pengalaman. Apa yang awalnya terasa seperti latihan software, perlahan berubah menjadi pembaruan pada hardware saraf. Setiap kali respons baru digunakan, jalur saraf yang terlibat mulai diperkuat melalui proses mielinasi. Mielin adalah lapisan isolator yang membungkus serabut saraf, membuat sinyal listrik berjalan lebih cepat dan stabil. Semakin sering jalur baru diaktifkan, semakin tebal lapisan ini terbentuk, hingga respons baru terasa ringan, alami, dan tidak lagi membutuhkan usaha sadar. Di sisi lain, jalur kebiasaan lama yang jarang digunakan tidak bersifat netral. Otak memiliki mekanisme efisiensi yang disebut synaptic pruning. Jalur yang tidak lagi sering dilalui akan melemah, menyusut, dan perlahan terputus. Bukan karena dilawan, tetapi karena diabaikan. Inilah cara biologis otak membersihkan dirinya dari pola yang tidak lagi relevan. Banyak mitos menyebut perubahan membutuhkan angka hari tertentu. Faktanya, otak tidak menghitung waktu, ia menghitung aktivasi. Konsistensi interupsi jauh lebih penting daripada durasi latihan panjang. Satu interupsi kecil yang dilakukan berulang kali, di momen yang tepat jauh lebih efektif dibanding usaha besar yang jarang dilakukan. Dalam proses ini, kekambuhan sering terjadi dan sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal, kambuh hanyalah tanda bahwa jalur lama belum sepenuhnya terhapus. Setiap kali kebiasaan lama muncul kembali dan berhasil diinterupsi, itu justru mempercepat pelemahan jalur tersebut. Proses ini bersifat bertahap, bukan linear. Menariknya, mekanisme ini tidak terbatas pada kebiasaan fisik. Pola pikir negatif, kecemasan berulang, respons emosional berlebihan, semuanya mengikuti prinsip saraf yang sama. Dengan interupsi dan penggantian yang tepat, respons mental yang selama ini terasa otomatis dapat diubah menjadi pilihan yang lebih sadar dan adaptif. Pada akhirnya, akan datang fase di mana kebiasaan baru terasa normal. Respons lama tidak lagi memanggil dengan kuat, bahkan terasa asing. Di titik ini, perubahan tidak lagi dirasakan sebagai usaha, melainkan sebagai identitas baru yang terbentuk secara alami. Inilah tanda bahwa otak telah menyesuaikan dirinya dengan versi dirimu yang baru. Perjalanan yang kita lalui dalam video ini dimulai dari memahami otak yang bekerja di mode autopilot, lalu masuk ke mekanisme saraf yang membentuk kebiasaan, hingga teknik praktis untuk memutus dan mengarahkan ulang pola tersebut. Pattern interrupt berfungsi sebagai hentakan awal, sementara swish pattern mengisi celah dengan respons baru yang lebih selaras. Semua langkah ini bukan berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian yang saling menguatkan. Inti dari semua pembahasan ini adalah satu kesadaran penting, kamu bukan sekadar pengguna pasif dari otakmu sendiri. Setiap pengalaman, respons, dan latihan yang kamu lakukan adalah bentuk pemrograman. Saat kamu memahami bahasanya, kamu memiliki peluang untuk menulis ulang cara otak merespons dunia, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kecerdasan. Daripada mencoba mengubah banyak hal sekaligus, pilihlah satu kebiasaan kecil hari ini. Jadikan ia sebagai eksperimen sadar. Amati pemicunya,
Lakukan interupsi di momen awal, lalu arahkan ulang dengan pola baru. Pendekatan kecil namun presisi jauh lebih berdampak dibanding janji besar yang sulit dijaga. Semua teknik yang dibahas akan sia-sia tanpa satu fondasi utama, yaitu kesadaran. Kemampuan untuk hadir di detik awal sebelum kebiasaan bergerak adalah pintu masuk perubahan. Semakin sering kesadaran ini diaktifkan, semakin luas ruang pilihan yang kamu miliki dalam setiap situasi. Jika kamu mau, bagikan di kolom komentar kebiasaan apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Bukan untuk dihakimi, tetapi sebagai bentuk komitmen pada diri sendiri. Menyebutkannya secara sadar seringkali sudah menjadi langkah awal untuk melemahkan cengkeraman pola lama. Dukung channel Gelombang Otak dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Setiap dukunganmu membantu kami terus membedah mekanisme pikiran manusia dengan pendekatan ilmiah yang bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, pikiran manusia bukanlah misteri yang harus ditakuti, melainkan sistem yang bisa dipahami dan dilatih. Ketika kamu belajar mengganggu pola lama dan menanamkan respons baru, kamu sedang menyaksikan salah satu keajaiban terbesar dalam diri manusia, kemampuan untuk berubah dari dalam.